Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Riau Kepulauan, program studi pendidikan sejarah. Tujuan kami berkunjung ke SMA Negeri 23 Batam ini untuk mewawancarai narasumber yang ada di sebelah saya ini, dan merupakan salah satu tugas mata kuliah yang dimana ini tugas itu adalah dasar-dasar pengajaran IPS. Tidak berlama-lama, langsung saja kita berbincang-bincang santai dengan narasumber yang ada di sebelah saya. Oke, langsung saja menuju ke acara inti, yaitu wawancara ya. Saya akan mengembalikan kepada narasumber. Silakan Ibu. Iya, oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan atas kehadiran kalian di sini. Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu adalah Wujaria. Kebetulan di sini Ibu mengampu yaitu mapel sejarah. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau serahkan kepada kalian, jika ada yang bertanyakan silakan ya. Ya, kebetulan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan juga dari tadi kan, untuk menanyakan beberapa hal. Langsung saja ya Bu ya. Boleh, langsung. Saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Itu yang pertama, apa saja sih Bu kesulitan dan kemudahan dalam mengajar sejarah? Oke, nah sebetulnya ini seharusnya kita harus tahu dulu, ya kita harus survei dulu kepada peserta didik kita, ya. Kenapa? Apalagi sekarang ini kan kita sudah masuk di era namanya kurikulum merdeka. Yeah. Nah, itu berbeda pembelajarannya dengan kurikulum K13. Jadi kalau ini kalian mau ke kurikulum merdeka atau yang K13? Kurikulum K13 dulu aja ya, boleh. ya. Nah, kalau dilihat dari siswanya nih atau peserta didiknya, kalau K13, kalau kemudahannya itu sepertinya apa ya, apalagi kalau di tingkat SMA, sebetulnya itu kalau dengan cara membaca, kalian rajin membaca, khususnya pembelajaran sosial ya, sosial itu sejarah, sosiologi ataupun yang lainnya, kalau kalian rajin membaca dan sering sensasi mengenai informasi apa saja, itu sebetulnya mudah sekali ya. Nah, yang menjadi hambatannya adalah di sini jarang membaca, itu dia. Minim literasi ya. Minim sekali literasinya. Kenapa? Karena informasi sejarah itu ada yang pertama, kalian harus belajar dulu. Ya, belajar yaitu dengan membaca. Kalau sudah membaca, otomatis sedikit ya, walaupun nggak banyak, sedikit pasti kalian tahu. Oh, peristiwa ini terjadi di mana dan ini apa yang mengkaitkannya gitu. Ya. Nah, selanjutnya kalau di kurikulum merdeka sebetulnya ini terbantu sekali. Ya, pembelajaran di kurikulum merdeka itu di mana kalau untuk guru sih memang agak susah ya. Karena apa? Karena harus men-setting keinginan atau kebutuhan siswa tersebut. Kalian mau belajar seperti apa? Terus kondisi kalian itu mau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi kita mempermudah siswa-siswa ini supaya apa? Supaya siswanya ini mau belajar, ya. Nah, itu saja sih Nak. Kalau untuk yang sedetailnya itu aja nggak ada hambatannya ataupun kemudahannya. Kalau guru-guru sih ya kan pasti tahu lah ya. Kalau guru inginnya sih mudah, nggak dibebani dengan tugas-tugas yang lain. Tapi kan ini karena kita sebagai guru ya sudah, berarti ya memang tugas kita sudah ada ini sendiri lah, tanggung jawab kita sendiri sudah ada. Ya. Iya Bu. Ada lagi? Itu saja sih dari saya Bu. Mungkin rekan-rekan saya akan ada tambahan atau gimana? Oke, ya silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya,
Kan biasa anak-anak itu sering merasa bosan atau kurang tertarik tentang pembelajaran sejarah ini. Terus bagaimana cara ibu mengatasi hal tersebut? Oke. Khususnya sejarah memang benar dari dulu zamannya ibu sekolah juga sejarah itu sangat membosankan. Ngantuk. Apalagi kalau gurunya hanya bercerita ya terus. Nah kalau enggak kalian disuruh nyata aja terus. Nah itu dia. Ya, nah di era yang sekarang ini itu tidak bisa lagi seperti itu. Nah, tetapi ini harus kalian garis bawahin ya. Enggak semua sekolah bisa diterapkan seperti itu. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah lain, khususnya adalah di pulau-pulau, ya itu kan mereka ibarat kata minim dengan teknologi. Ya, apalagi untuk mencari jaringan internet aja susah. Nah kalau kalian berada di suatu kota yang ibarat kata sarana prasarana sudah mendukung, boleh saja kalian menggunakan gadget kalian, HP kalian untuk suatu proses pembelajaran. Ya, apalagi yang sekarang ini kalian sudah ibarat kata udah melek lah, kalian tuh zaman milenial, ya, jadinya sudah harus tahu mengenai teknologi, jangan sampai nggak tahu lagi, ya kan? Nah, sekarang ini ibu kembalikan dulu, kalau menurut kalian enaknya seperti apa belajar sejarahnya supaya nggak bosan? Ayo. Pernah menjadi siswa kan? Iya, pernah. Nah, gimana? Tergantung dari pembawaan gurunya. Tergantung dari Mungkin pembawaan diselipkan gurunya. dengan games. Yes, iya betul. Ya, apalagi sekarang ini bisa dikatakan ada ice breaking. Ice breaking. Nah, jadi sebelum ketika anak-anak sudah mulai bosan, gurunya yang mengambil alih. Ada kayak games itu, tapi sekarang namanya ice breaking. Ice breaking. Itu dia. Ada kan? Belum ya, belum pernah ini. Iya benar. Ada juga yang Mario menari di atas menara. Itu bisa. Mario menari di atas menara. Nggak pernah. Belum pernah, Bu. Kami kurikulum K13 kebetulan. Nah itu dia. Jadi supaya anak itu nggak bosan sebetulnya banyak sekali caranya. Ya, yang pertama kita lihat dulu situasi pada saat itu. Pembelajaran sejarah apakah di awal, apakah di akhir? Nah, kalau di awal kan masih fresh nih, berarti nggak perlu lagi. Nah, langsung saja kita belajar. Nah, kemudian kalau di akhir, nah itu perlu. Kenapa? Kita lihat kondisinya ketika anak-anak sudah mulai malas, barulah kita melakukan trik-trik. Yaitu pertama tadi boleh kita pembukaan dulu dengan ice breaking, kemudian baru materi. Nah, materinya kalau siswanya ada buku semuanya, nggak apa-apa, kita langsung kuis aja. Kita kasih waktu mereka untuk belajar sebentar, habis itu berikan kuis. Nah, di situ kan ada interaksi tuh antara guru dan siswa. Jadi setelah kuis, anak sudah mulai bosan lagi. Gimana kalau kita belajar di luar, atau gimana kalau kita lakukan games yang lain? Nah itu. Ya, itu kalau sejarah. Tapi kalau pelajarannya eksak, ibu nggak tahu seperti apa. Ya, karena kan ini bisa tergantung gurunya sih sebetulnya men-setting gimana caranya siswa itu tidak bosan. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman saya mau menambahkan pertanyaan lain. Bu Ibu, saya kan yang ingin bertanya. Ibu kan dalam belajar itu kan ada namanya evaluasi kan? Iya. Seperti apa sih dan bagaimana evaluasi pembelajarannya? Oke, nah kalau ibu mengevaluasi siswa-siswa ini adalah ketika terakhir mereka melakukan proses pembelajaran. Misal satu bab itu mereka sudah belajar nih. Nah, ibu lakukan evaluasi yaitu dengan penilaian. Ya, jadi mereka tuh ibu kasih yang pertama adalah ulangan harian dulu. Nah, setelah ada ulangan harian, ketika ada siswa yang belum tuntas, ibu remedialkan. Nah, yang sudah tuntas itu adalah pengayaan. Jadi pengayaan itu kita memberikan tugas selanjutnya, dan itu tugas itu adalah untuk materi yang akan kita bahas. Nah, yang remedial ini itu akan dinilai kembali. Apakah dia nanti sudah tuntas atau belum? Kalau belum tuntas juga lagi, akan diremedialkan lagi sampai dia betul-betul sudah tuntas. Nah, itu dia evaluasinya ya kalau untuk pembelajaran sejarah. Nah, Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Bapak Ibu, saya ingin
pertanyaan pada Ibu mengenai selama Ibu mengajar nih Bu, Ibu merasakan hambatan-hambatannya itu seperti apa Bu? Oke ya. Nah, bagi Ibu untuk apalagi Ibu mengajar di mata pelajaran sejarah, sebetulnya sejarah itu kan banyak sekali hambatannya ya. Apalagi pelajaran ini, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Ya enggak? Namanya sejarah itu harus mengingat kembali masa lalu. Untuk apa sih sebenarnya diingat? Ya kan? Mendingan kita memandang masa depan. Iya. Ya. Ya, jadi kalau untuk hambatan bagi seorang guru, ya, yang pertama sekali itu adalah mengenai di sekolah tertentu, ya. Nah, kalau di sini Ibu melihat sumber belajar yang pertama, nah itu masih minim sekali, ya. Sumber belajarnya minim sekali, terutama adalah yang pertama buku bacaan mereka. Nah, di sini mereka mengandalkan buku BOS ya dari pemerintah. Nah, kalau untuk membeli buku sendiri itu masih tanda tanya. Ya, mereka masih memikir lagi. Kalau untuk beli kuota cepat. Tapi kalau untuk beli buku harus dipikir 2 atau 3 kali. Nah, itu dia. Nah, selain buku, kemudian adalah peran dari siswa itu sendiri, ya, dilihat dari intelektual mereka, dari kemampuan mereka, ya. Jadi kemampuan anak-anak di sini itu berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang maupun ada yang rendah, ya. Nah, itu kan diukur dari dimana awal kita sudah mulai mengajar, kita sudah tahu, oh anak ini bisa, yang satu ini enggak. Nah, itu kita sudah tahu, ya. Nah, dari kemampuan itulah bisa kita pertimbangkan. Kalau mereka di atas rata-rata semua, gurunya nggak ada masalah. Tapi kalau semuanya ada separuh di bawah rata-rata, berarti guru harus ekstra, ada punya PR sendiri. Gimana caranya materi ini harus bisa tersampaikan kepada siswa tersebut, dan siswanya juga bisa melaksanakan atau bisa menerima materi itu. Ya, nah kemudian yang kedua itu adalah sarana prasarana yang ada di sekolah, ya. Jadi kita sudah mulai mengajar nih, tetapi kita membutuhkan suatu prasarana. Contohnya, ketika mau presentasi harus ada infocus, kemudian laptop, terus otak untuk sambung, dan terutama adalah listrik, ya. Nah, itu dia. Kalau listriknya mati, otomatis nggak bisa untuk presentasi. Mau presentasi, listrik ada, infokus nggak ada, bisa sih, tetapi tidak kondusif. Kenapa? Hanya menyampaikan saja, tidak ada yang ditayangkan, ya. Nah, kemudian satu lagi tadi apa? Laptop, ya kan? Kalau sekarang bisa melalui HP yang sudah ada terhubung dengan infocus. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau untuk hambatannya sih itu aja, dari sumber belajar, sarana prasarana, ya, dan kemudian harus ada gurunya, berarti tenaga pendidiknya, ya. Jika tenaga pendidiknya kurang gimana? Kalau hanya satu orang saja pasti kewalahan, nggak bisa, ya. Jadi harus ada harus ada guru yang ibarat kata sudah jumlahnya tuh sudah cukup, ya, baru bisa maksimal. Tapi kalau hanya satu saja dari tingkat 1, 2, 3 otomatis tidak maksimal nantinya. Oke, mungkin hanya itu saja hambatan dari bagi Ibu ya, mengenai bagaimana seorang guru itu jika ya siswanya ada yang kurang, ada yang ini, tapi kalau yang lebih ya oke saja, nggak ada masalah, ya. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, Ibu kan guru sejarah nih. Ya. Kenapa sih Bu pelajaran sejarah itu penting buat diajarkan kepada siswa? Oke, betul sekali, ya. Untuk pembelajaran sejarah itu kenapa sih harus dimasukkan? Ya. Apalagi terutama anak-anak yang belajar di tingkat SD aja sudah belajar namanya nggak sejarah tetapi IPS, ya. Ya, Nah, itu dia, mereka sudah belajar seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali, kita ini tidak boleh lepas yang namanya sejarah. Dalam kehidupan kita ini nggak boleh lepas namanya sejarah. Ya enggak, pasti kan punya sejarah masing-masing. Iya dong. Ya kan, baik dari masa kecil kalian,
baik masa kalian remaja sampai nanti dewasa, jadi orang tua pasti ada sejarahnya. Nah, begitu juga lah negara kita. Negara kita itu punya sejarah. Jika tidak kita ajarkan, otomatis sejarah yang ada pada waktu itu akan punah atau bahkan hilang. Jadi turun temurun itu nggak ada yang meneruskan, ya, generasi selanjutnya itu mereka tidak tahu. Bahkan sejarahnya Indonesia merdeka aja nggak tahu, ya enggak. Nah, peristiwa-peristiwa itu seharusnya memang harus diajarkan, apalagi sejarah ini memang penting bagi negara Indonesia, ibarat kata tonggaknya, ya. Nah, makanya Soekarno juga di sini berperan penting, ya. Dia pernah berkata bahwasanya pernah berpidato, ada perkataan beliau yaitu jas merah, ya, jangan melupakan sejarah. Ya ampun, anak sejarah nggak tahu. Oke, itu aja. Ada lagi? Bu, itulah Bu beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Oke Bu, terima kasih Bu atas sudah kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan kami dan sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara, untuk kami bisa wawancara Ibu. Mungkin lain waktu nanti kita bisa bertemu dan berbincang-bincang santai lagi Bu dengan tema yang berbeda-beda Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, sekian dari sesi wawancara kita. Kami dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Burung Merpati, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.